bertemu lagi dengan saya, Eva. Gimana? Sudah tahu kan dalam penulisan naskah? Eva juga lagi berlatih nih dalam penulisan naskah. Oh iya, tahu nggak kawan-kawan? Kalau dalam penulisan naskah itu ada gaya bahasa panggung dan gaya bahasa visual fiksi loh. Eva juga lagi bingung nih. Gimana kalau kita cari tahu aja? Yuk! Hai kawan-kawan, Eva mau ke tempat cuci nih. Ikutin yuk! Apakah yang Bapak ketahui tentang gaya bahasa panggung dan gaya bahasa fiksi? Kalau kita mau jelaskan satu-satu ya, yang namanya kita bicara masalah gaya bahasa panggung. Gaya bahasa panggung itu biasanya dilakukan itu dengan power, karena bukan hanya seperti kayak kita ngobrol sekarang, bukan Eva aja yang dengar, tapi penonton juga harus dengar. Nah, kalau bahasa fiksi itu bahasa yang kalau kita padankan itu ya nggak sama gitu. Tapi kayak umpama sekarang udah lama nunggu, buka juga sih, cuma ngabisin 3 piring roti Oh, aja. jadi kayak provokasi gitu ya, Pak ya? Iya, padahal dia nggak makan 3 piring, Iya. cuma disimbolkan seolah Iya. dia makan 3 piring roti, saking lamanya nunggu. Lagi lamanya ya Pak, bagaimana menurut Bapak tentang perbedaan gaya bahasa panggung dan gaya bahasa fiksi? Nah, gaya bahasa panggung itu biasanya dipakai buat di opera, teater, gitu kan, untuk melambangkan sebuah kebesaran, sebuah gaya bahasa panggung itu bukan melambangkan, untuk supaya ucapan itu sampai, dialog itu sampai ke audiens gitu. Tapi kalau gaya bahasa fiksi itu dia memakai perumpamaan supaya sampainya itu lebih mendalam, baik terhadap si penonton ataupun terhadap yang lawan mainnya. Perbedaan gaya bahasa panggung, teater, dan sinetron itu seperti apa ya Pak ya? Ya, kalau sinetron karena ditunjang oleh teknologi perekaman, baik itu gambar ataupun suara, jadi justru kalau memakai bahasa panggung kesannya over acting. Kalau sinetron itu lebih condong diperlukan kenaturalan, natural sebuah dialog. Teater itu biasanya kan siaran langsung, yang merekam itu hanya sifatnya dokumentasi, bukan pembuatan. Tapi yang menikmati itu adalah adegan langsung, sehingga ya diperlukan sebuah intonasi dan gaya bahasa yang betul-betul kiblatnya ke panggung. Menurut Bapak, apakah setiap individu itu memiliki gaya panggung yang sama Pak? Enggak, beda-beda. Pasti beda ya Pak Pasti ya? beda. Oh, Sule, Parto, tiba-tiba datang Jojon. Iya, Ya Jojon dengan blow on-nya malah orang ketawa gitu. Pada yang kalem. Justru begitu dia tinggi dilawan dengan yang sangat rendah, tapi rendahnya itu mensupport arah lawakan itu. Jadi kalau umpama di dalam sebuah grup itu pasti akan ada superstar. Tapi kalau umpama di dalam satu grup itu superstar semua, malah jadi mentah. Menurut Bapak, apakah gaya bahasa panggung itu ditulis di skenario Pak? Kalau untuk adegan teater itu sampai ke langkah, sampai cara menghadap itu sutradara memperhatikan. Karena kalau umpama si ini melakukan gerakan, maka penonton akan melihat kepada sesuatu yang bergerak atau kepada sesuatu yang bersuara. Nah, di dalam pergerakan bersuara, tiba-tiba ada pemain lain yang seharusnya jangan dulu bergerak, ini tiba-tiba bersin, orang tercuri ini perhatian. Pelajari lebih dalam lagi ya tentang bahasa fiksi supaya kalian bukan hanya pintar menduplikat, tapi kalian punya ide untuk membuat kata-kata atau bahasa-bahasa fiksi yang lebih up to date lagi, disesuaikan dengan yang sekarang. Terima kasih Bapak telah memberikan saran-sarannya, telah memberikan penjelasan tentang gaya bahasa panggung dan gaya bahasa fiksi.
Semoga apa yang Bapak utarakan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga tadi ada benarnya. Kalau memang salah ya memang manusia tempat kesalahan, jadi kita juga minta dimaafkan ya. Maaf. Sudah jelaskan tentang pengertian gaya bahasa panggung dan gaya bahasa visual fiksi. Setelah Eva surfing di internet, banyak loh contoh-contoh videonya. Ini dia contohnya. Berikut merupakan contoh gaya bahasa panggung drama komedi. John, Apaan deh, tadi gangguin gua aja. gue lihat tuh cewek yang sama Tuh Kimin tadi. Ya. Cakep John tuh. Hah? Cakep. Ya iya emang ceweknya kok. Yang tadi. Iya ceweknya dia emang. Yang sama Tuh Kimin. Buset, iya ceweknya dia. Lu apa-apaan sih? Cakep nggak John tuh? Ya cakep yang namanya cewek. Gaya bahasa panggung pelawak Jojon dan Bolot memiliki perbedaan. Jojon dengan ciri khas pakaiannya dan terkesan polos mampu menciptakan gaya bahasa panggungnya sendiri. Begitupun juga Bolot. Dia yang sesuai dengan namanya Bolot mampu membuat lawan mainnya kesal setiap kali harus berbicara dengannya. Ukurannya John sama lu. Wah, gua rasa si Tuh Kimin pacaran berantem lu sama gue jadinya. Berikut contoh gaya bahasa panggung pada drama pertunjukan teater. Cuma modal cinta doang. Ntar Neng mau dikasih makan apa tuh sama Akang? Ke restoran bayar, nonton bioskop juga bayar kan? Semuanya sekarang pakai duit. Unsur-unsur seperti tata letak panggung, tata cahaya, kostum, tata rias, musik, gerakan pemain, dialog antar pemain harus saling mendukung satu sama lain. Kau cantik, kau wanita, aku puja. Jangan marah kalau ku goda, sebab panas kau digoda. Salah sendiri kau manis, punya wajah teramat manis. Wajar saja kalau ku ganggu, sampai kapanpun ku rindu. Lepaskan tawamu nona, agar tak murung dunia. Dalam sebuah pertunjukan teater, gaya bahasa bukan hanya menampilkan dialog atau monolog dari pemain, tetapi juga semua unsur yang saling mendukung tersebut, yang akan membuat penonton lebih mendalam, lebih intens, dan ikut merasakan secara langsung pengalaman yang ingin diungkapkan pengarang. Berikut merupakan contoh gaya bahasa visual fiksi yang ada pada film Warkop DKI. Pak, kaki saya keserimpet, Pak. Halo, Bos. Ngapain di semak-semak, Bos? Anunya siapa, Bos? Cari jangkrik. Bawa keranjang, Bos? Iya. Keranjang kok ada jempolnya? Model terakhir. Oke, Bos. Terusin. Saya mau nyari orang-orang dulu. Kasino. Siap, Bos? Buat beli rokok. Terima kasih, Bos. Permisi, Bos. Bos, selamat malam. Iya, ya. Kami melaporkan kegiatan kami selama 2 hari, Bos. Iya. Jangkrik, Bos. Gaya bahasa visual fiksi merupakan gaya bahasa yang tersaji pada cerita fiktif untuk menyampaikan sebuah pesan yang kita tangkap maknanya melalui apa yang kita lihat. Dalam visual fiksi, apa yang diucapkan tokoh tidaklah hanya cerdas, tetapi juga memiliki makna ganda. Nih. Buat beli rokok. Terima kasih. Permisi, Bos. Lumayan 5.000 perak. Buat beli beras.
Dapat kita lihat penggunaan kata jangkrik pada film ini bukanlah makna yang sesungguhnya, yaitu jangkrik sebagai serangga. Tetapi kata jangkrik di sini mengandung makna yaitu uang tutup mulut. Jangkrik, Bos. Terima kasih, Bos. Wah, setelah tahu hal-hal tadi, aku makin bersemangat nih menulis naskah. Siapa tahu bisa menjadi sutradara dan penulis naskah seperti Renija dan Lesmana. Sekian dulu ya, aku mau tulis naskah nih. Sampai berjumpa lagi.